Mau belajar dulu. Saya jadi tertarik nih, pengen belajar lebih dalam lagi nih. Kenapa enggak? Kita harus open mind. Saya selalu bilang gitu. Berkah Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Terima kasih mau Udin. Kapan-kapan dia Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Selalu bilang gitu. Berkah Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Terima kasih mau. Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, ternyata kasus dukun membawa berkah, setidaknya bagi Dr. Richard Lee. Kita tahu Dr. Richard Lee ini adalah orang yang pertama atau yang ikut-ikutan membongkar para dukun. Membongkar para dukun untuk mengakui triknya, dan dibongkar di sana oleh Dr. Richard Lee. Namun katanya berkah para dukun ini, terutama Samsudin, kini dia tertarik belajar Islam. Dan Ustadz Dery Sulaiman pun mengajaknya untuk login. Login adalah istilah untuk mu'alaf. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Mau belajar dulu. Saya jadi tertarik nih, pengen belajar lebih dalam lagi nih. Kenapa enggak? Kita harus open mind. Saya selalu bilang gitu. Berkah Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Terima kasih mau Udin. Kapan-kapan dia Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Selalu bilang gitu. Berkah Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Terima kasih. Dr. Richard Lee. Ya, Dr. Richard Lee kita tahu adalah warga dari keturunan Tionghoa yang juga non-muslim. Tetapi Dr. Richard Lee akhir-akhir ini bersinggungan dengan orang-orang Islam, terutama para dukun yang berkedok ulama atau berkedok pemuka agama. Akhirnya Dr. Richard Lee pun sepertinya melakukan riset dengan para dukun ini. Dr. Richard Lee pun membanding-bandingkan antara para dukun dengan para ustadz dan para ulama, serta Marcel Radival, serta mana yang benar, mana yang salah. Seperti biasa, yang namanya dokter, ahli ilmu, pasti dia melakukan riset untuk pengetahuannya, untuk kepercayaannya. Dan akhirnya dia sendiri mengaku bahwa dia yakin ingin belajar Islam. Sementara banyak didoakan oleh subscriber atau followers dari Ustadz Dery Sulaiman agar segera login nih Dr. Richard, karena perbuatannya banyak dipuji oleh kalangan muslim sendiri. Dr. Richard pun banyak membongkar para dukun ini yang berkedok agama. Mau belajar dulu. Saya jadi tertarik nih, pengen belajar lebih dalam lagi nih. Kenapa enggak? Kita harus open mind. Saya selalu bilang gitu. Berkah Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Terima kasih mau Udin. Kapan-kapan dia Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Selalu bilang gitu. Berkah Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Terima kasih. Dr. Richard juga berhati-hati kalau ngomong soal agama, dan dia mengakui bahwa berkah Udin atau berkah dukun, berkah Samsudin, dia jadi tertarik untuk belajar. Dia tidak menampik saat diajak oleh Ustadz Dery Sulaiman untuk login, maksudnya mu'alaf. Mau belajar dulu. Saya jadi tertarik nih, pengen belajar lebih dalam lagi nih. Kenapa enggak? Kita harus open mind. Saya selalu bilang gitu. Berkah Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Terima kasih mau Udin. Kapan-kapan dia Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Selalu bilang gitu. Berkah Udin, jadi saya jadi belajar nih Pak Ustadz. Terima kasih. Tapi dia pun tertarik dan ingin belajar. Bahkan si Dr. Richard ini meskipun non-muslim, dia menyumbang masjid untuk pembangunan masjid dari Ustadz Dery Sulaiman. Dan bahkan sejak kecil dia juga ingin membangun masjid. Nah, bagaimanakah nanti hidayah siapa tahu datang tiba-tiba dan di mana saja dan kepada siapa saja. Jangan-jangan para dukun yang aslinya Islam itu kini jadi musyrik, sementara Dr. Richard Lee yang non-muslim kini jadi Islam. Nah, siapa tahu, asalkan berkah buat semuanya. Amin.
Kita bersama Dokter Richard. Itu dukun-dukun gimana ceritanya tuh? Jadi chaos gitu. Aku tuh Tapi sebenarnya aku ditelepon sama itu Firdaus. Minta maaf dia, Pak. Lucu. Minta maaf nggak dia, Pak Ustadz? Dia nggak ngaku, dia bilang bukan dengar nama anak katanya. Aku awalnya saya itu terkejut, Pak Ustadz. Takut juga, karena kan ini kan soal agama kan, kita takut selalu nyinggung kan. Itu Pak Ustadz. Apa nih dok namanya dok? Ini juga belum pernah makan, Pak Ustadz. 1 tahun ke Palembang belum makan ini. Belum. Apa namanya ini? Ini namanya rujak mie. Rujak mie. Belum dong. Bismillah. Kalian makan dong, makan. Dokter pingsan. Iya. Beritanya kok disantet gitu? Nah itu Pak Ustadz. Saya dalam 10 hari terakhir ini mendalamin soal seperti ini, Pak Ustadz. Ya. Saya tuh jadi kaya luar dalam dan bisa mengerti bukan hanya dari sudut pandang tadinya kan saya sudut pandang medis hanya dokter, Pak Ustadz. Gara-gara ini saya dapat sudut pandang insight dari pasien, insight dari ustadz, insight dari dukunnya sendiri pun cara pandangnya pun juga jadi tahu kayak gitu. Insight dari santri, insight dari semua sisi. Saya ibaratnya ngelihat. Jadi saya tuh berusaha netral dan saya ada di tengah-tengah. Setelah dari Pak Ustadz, ternyata memang saya kan punya sakit mah. Jam 8 malam kita selesai pada waktu itu. Tapi padahal sebenarnya jam 3 itu saya sudah berusaha nyemil sebenarnya, makan singkong. Selesai dari Pak Ustadz, memang aku ngerasa nggak enak, tapi biasa aja. Pas naik mobil, aku ngerasa mabuk perjalanan gitu. Langsung ke rumah sakit. Tiba-tiba ke restoran dulu mau makan. Pas di restoran nggak kuat, kesemutan. Ini pusing luar biasa. Pucat ya aku ya, pucat banget ya. Ini kesemutan dan kesemutannya luar biasa. Kaki kesemutan, perut kesemutan, bibir kesemutan. Dan seumur hidup aku nggak pernah kayak gitu. Kesemutan semua dan aku baring di kursi, diangkat dia, dipijit. Aku bilang aku istirahat sebentar, 10 menit nggak ngereda. Aku bilang, wah mampus nih. Apa aku kena santet ya? Ada kepikiran kayak gitu. Tapi aku bilang, aku nggak makan. Apakah nggak makan ditambah kena santet ya? Adalah kelintas pikiran seperti itu punya. Habis itu, aku bilang, telepon ambulans nggak bisa datang. Akhirnya minta ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya masih sadar sempurna. Bahkan saya merintahin dokternya masih sempat. Dok, saya takut jantung karena papaku ada sakit jantung. EKG saya cek gula darah, artinya kan kalau saya sudah bisa merintahkan artinya saya masih sadar ya. Cuma pucat dan wah benar-benar saya pikir hampir mati pada waktu itu. Kalau Ustaz tanya dengan saya jujur aja, ada nggak kau kepikir kau disantet? 10% ada. Tapi saya tetap percaya, saya nggak percaya tapi terlintas ya, tadinya nggak pernah terlintas sedikit pun, mungkin kalau nggak ngomongin ini nggak adalah 1% pun terlintas ya gitu. Tiba-tiba terlintas dalam benak saya dan tiba-tiba ketemu dengan Ustadz Eri, saya minta diruqyah. Nah di situ saya mendapatkan satu insight, ternyata seorang manusia ketika punya penyakit yang di atas dari biasanya, maka biasa manusia itu akan berpikir macam-macam. Betul. Pikirannya ya mau kemana-mana ya. Kalau misalnya sakit batuk pilek, mikirnya biasa aja. Tapi misalnya batuk pilek 3 bulan nggak sembuh-sembuh, mulai pikir macam-macam.